Halo Sobat Isi Stok, kita akan lihat artikel saham target ini meranking saham properti dengan aset di atas 15 triliun dan price to book value di bawah 1. Artinya dia di sini melulu melihat sisi neraca, tidak melihat sisi price earning atau sisi net profit di profit and loss statement ya. Itu ada 9 saham. Kita akan lihat nilai wajarnya dari perhitungannya analisa fundamentalnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajarnya saham-saham yang listed di bursa. Sekarang Anda bisa download aplikasinya, otomatis sudah ada nilai wajar tertinggi dan terendah dibandingkan dengan nilai atau harga pasarnya. Itu Easy Stock di running di Android mobile dan Anda bisa masuk ke sini, ketik Easy Stock, Anda download, register dan ke sini. Nah, ini ada 845 saham di sini. Kita lihat satu-satu apa aja sih sahamnya. BSDE, coba CTR BSDE. Ini perusahaan properti semua ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu price-nya 940, nilai wajarnya bisa sampai 1160. Artinya ada upside itu sekitar 23% lebih, 23% lah. Tetapi dia nilai wajar terendahnya kok negatif nih, kita lihat di sini. Di sini kita pasti nih soalnya di neraca. Net current assetnya 16 triliun, dia akan punya surplus modal kerjanya kira-kira 4 triliun. Tetapi kalau dia suruh nutup utang jangka panjang saat ini, dia akan defisit 12 triliun. Nah, sedangkan free cash flow yang 1,6 nggak mungkin bisa nutup. Makanya terjadi rentang yang lebar di mana nilai wajar tertinggi 11 atau 1150 dan nilai wajar terendahnya negatif. Nah, di sini kita lihat financial ratio, return on equity-nya rendah di bawah benchmark 10%, profit margin lumayan di atas benchmark. Itu ya. Ya, oke, kita lihat lagi apa? CTRA. CTRA juga dia punya upside 1150 sekitar 20%-an ya. Tapi downside-nya bisa turunnya dalam sekali. Bisa 90% lebih. Kenapa? Nah, di sinilah. Di sini net current asset 10,8 triliun. Dia berarti ada surplus 600 miliar lah ya. Tapi kalau dia suruh nutup utang jangka panjang yang 10,7 triliun, berarti dia punya defisit neraca itu 9 triliun lebih. Nggak kuat ini, free cash flow-nya cuma 2 triliun. Nah, tetapi kalau dilihat dari modal kerjanya, dia masih punya upside ya, masih punya surplus. Nah, itu dia. Kalau dilihat financial ratio-nya, profit margin-nya bagus. Return on equity-nya bagus. Jadi kalau untuk jangka pendek mungkin ini bagus, tapi jangka pendek itu pergerakan harga itu sulit. Tidak sebetulnya pergerakan harga tidak mungkin bisa diterka. Itu permainan pasar, supply and demand. Tidak semua saham bisa digoreng sebetulnya. Oke. Kita lihat lagi saham apa? Saham ASRI, APLN. ASRI juga gitu, dia punya upside 40% karena bisa naik, bisa ngangkat potensial upside-nya dari 160 ke 225. Tetapi dia negatif di nilai wajar terendahnya karena ini masalah neraca lagi. Jadi bayangkan utang lah, kira-kira gitulah. Ini sebetulnya neracanya defisit modal kerja, apalagi suruh nutup utang jangka panjang yang 8,7 triliun. Tetapi dia punya free cash flow-nya cukup bagus. Sebetulnya harganya ini rendah. Tapi kan harga itu merefleksikan di fundamentalnya secara jangka panjang. Buktinya ini harga ini udah tertekan sebetulnya. Kenapa tertekan? Dia tidak percaya yang angka 225 karena memang potensial
downside ke jarak jangka menengah panjangnya itu memang berisiko tinggi. Profit margin cuma 4% kurang. Return on equity cuma 1%. Nah, ini nggak menarik. Sekarang APLN. Nah, ini bagus ini. Upside-nya bisa 220. Sekarang posisinya masih 147. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat grafik ya. Kita lihat hot saja. Chart APLN. Nah, itu kan 150 udah naik sedikit sih. Nah, tetap dia punya upside sampai 220 sampai 1270. Coba kalau kita lihat, memang di neraca dia defisit modal kerja, tapi free cash flow-nya 3,3 triliun. Di situ kan sisi profit and loss itu, sisi earning itu kita ekstrapolasi, kalau neraca enggak. Jadi itulah perhitungannya Benjamin Graham. Return on equity-nya bagus, 19%. Profit marginnya 35%. Bagus itu. Debt equity memang di zona merah. Booking capital di bawah 1 sedikit ya. Oke, habis APLN kita lihat ASRI DILD. Intiland Development. Harganya kemahalan. Cuma 145-an. Kemahalan. Sekarang kita lihat BKSL Sentul City. Kemahalan. Nah, kita lihat Duta Pertiwi. Nah, Duta Pertiwi ada upside cuma 7%. Jadi ini harganya sudah naik ke level nilai wajar ya. Tetapi dia bisa turun sampai setengahnya, ini berisiko. Karena tadi saya bilang pasti ini ada di neraca masalahnya kan. Betul. Oke. Dia punya neraca ini. Kalau ini kan 1, 2. Ya, neraca bisa nutup nih. Bisa sebenarnya debt free dia debt free kok sebetulnya di sini. Pas-pasan lah, artinya bisa nutup. Mungkin nggak ada surplus atau tipis lah. Anda silakan hitung deh. Nah, ini apa yang terjadi karena neracanya itu dan pas-pasan ya nutupnya. Tidak ada selisih yang banyak dari neraca surplusnya. Dia punya free cash flow-nya nggak besar, cuma 700 miliar. Disinilah yang menyebabkan nilai wajarnya mepet-mepet aja. Kalau lihat ya, financial ratio, return on equity-nya rendah. Profit marginnya bagus dia. Kita lihat yang lain. PPRO. Ini perusahaan BUMN nih. PPRO. PP Property. Nggak bagus, hancur. Kita lihat kenapa hancur. Dia aja udah defisit modal kerja itu sekitar 1 triliun. 1 triliun lebih. Kalau dia suruh utang jangka panjangnya, kan defisitnya 10,8 triliun. Parah. Free cash flow negatif lagi. Waduh, nggak bagus nih PPRO. Terus kita lihat LPKR. Ini Mekarta ya, LPKR. Oh, Karawaci. Temannya Mekarta, hancur juga. Kenapa di sini? Ini hancur nih. Utang jangka panjangnya 22 triliun. Net current assetnya cuma 10,6, dia bisa memproduksi surplus working capital. Tapi kalau suruh nutup utang jangka panjang, wah parah nih. Jadi ini sudah kita lihat nilai wajar dari 9 saham properti ini. Silakan Anda dalamin lagi. Apa yang terjadi di market pasti bisa berbeda dalam jangka pendek, tapi jangka panjang bisa mendekati nilai wajarnya. Terima kasih.